Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu aktivis di Kabupaten Ciamis dalam program Ngopi Sufi. Nah, kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu. Baik sahabat Sufi, hari ini temanya luar biasa ya. Ini Mang Haji Andi Ali Fikri ini salah seorang aktivis yang concern nih dengan pembangunan Kabupaten Ciamis. Ngomong-ngomong, pembangunan Kabupaten Ciamis itu tergantung skill SDM-nya dan parameternya ada nih, kinerjanya seperti apa. Assalamualaikum Man. Waduh Man, ini gimana nih pembangunan ini, jalan kagak? Maju juga belum. Nah, kira-kira seperti apa nih? Apa nih kendalanya? Mungkin ada sistem yang macet atau gimana nih, Man? Dari ini terkait masalah menganalogikan dulu ya, bahwa pemerintah ini seperti kendaraan secara nasional maupun provinsi dan kabupaten kota. Kendaraan ini tidak akan mungkin jalan ketika mesin-mesin penggeraknya juga tidak efektif dan tidak efisien. Hari ini kan perubahan waktu dan zaman sudah terjadi. Nah, pasti terjadi sebuah konsep perubahan signifikan. Saya melihat bahwa hari ini masih ada pertanyaan besar yang disebut kemajuan perubahan sistem itu, indikator parameternya apa? Ya, apakah dilihat dari konstruksi pembangunannya atau apa gitu. Akhirnya saya coba memahami bahwa ternyata mesin paling yang harus diperhatikan perubahan dan pembangunan satu wilayah dan daerah itu adalah SDM-nya sebagai motorik. Kalau kita kenal ASN lah ya, PNS lah. Nah, saya mencoba melihat bahwa bagaimana sih kinerja ASN, giroh semangatnya untuk membuat kendaraan ini maju lebih baik lagi, kan begitu. Nah, hasil dari karena saya menggunakan forum monitoring ASN wilayah Kabupaten Ciamis, melihat ini ada sesuatu yang kurang maksimal dalam proses pemberdayaan SDM ASN selama ini. Sehingga terlihat muka bagus tapi di dalam keropos. Gitu kan. Yang dibawa kerja maksimum ekstra gitu kan, tapi juga tidak diperhatikan gitu kan. Akhirnya mempengaruhi terhadap kinerja yang dia lakukan. Ini membahayakan sebenarnya. Akhirnya jangan sampai kemudian kita hanya bisa mengkamuflase perubahan pembangunan ini terus meningkat, tapi ternyata di dalamnya mesin ini keropos. Bahayanya adalah ketika mesin ini keropos dan tidak diperhatikan, SDM tidak diperhatikan, ini akan mengganggu roda perjalanan gerbong sistem. Pelayanan publik tidak maksimal dan lain-lain. Itu saya melihat kita harus lebih kontrol sistem di wilayah SDM ASN itu sendiri. Kira-kira parameter untuk mengukur efektivitas kinerja ya, ada nggak kaitan dengan TPP, dengan pendapatan lain-lain nih? Takutnya gini Mang, gara-gara ini nanti kinerja kurang maksimal ya. Saya melihat tadi betul, dan mesin ini juga harus diperhatikan, dirawat dengan baik, diservis dengan baik. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah hari ini adalah salah satu yang terbaru adalah TPP. Itu wujud bukti bahwa ingin mensejahterakan ASN itu sendiri. Itu. Selain daripada gaji ya. Betul. Selain daripada gaji. Nah, hanya kemudian ketika gaji ASN sudah didapat, ditambah lagi TPP yang didapat, kenapa kinerjanya belum maksimal kan begitu? Seharusnya kan meningkat gitu kan. Nah, ternyata ketika kita telusuri makna TPP sendiri itu, konteks opini pemikiran dari ASN itu statis. Padahal TPP ini harusnya melahirkan dinamis untuk reward dan punishment. Takarannya di TPP ini sesuai regulasinya. Yang kedua, aspek progres kinerjanya yang 60% itu. Pertanyaan saya, kenapa monitornya di absensi, kehadiran saja, tidak dilihat dari 60% kinerjanya? Nggak bisa di-flat dong.
Kalau kayak gitu, kalau dinamis, kalau orientasi dinamis, yang tidak kerja, yang kerja akhirnya hari-hari saya harus digaji ATP-nya pas sakit gitu kan. Ya. Tapi pola kinerjanya tidak selesai. Ini yang jadi bahaya. Iya, iya, iya. Maka harapan saya TPP sudah harus masuk ke wilayah profesionalitas ASN itu sendiri. Oke. Jadi kebuntuan ini yang harus didobrak ya? Harus didobrak. Ada lagi Mang Andi? Ya, Kritikan? bahwa sekarang sudah zaman digitalisasi, sudah tidak mungkin kita berbicara konvensional, informasi terkait kinerja berbasis berkas dan lain-lain. Manfaatkan teknologi digital, laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan. Analoginya seperti inilah, kan ASN itu punya tugas 100 jam yang harus dikejar target gitu. 111. Kalau dalam dunia perkuliahan katakanlah mengejar target 200 SKS, dia baru bekerja 20 SKS, maka sisanya dia harus maksimumkan menjadi hutang. Tapi jangan dipukul kemudian 200 SKS kemudian disamakan keuntungannya juga 200 SKS. Analoginya seperti itu. Kan ini belum selesai. Ya kalau kapasitas dia baru menyelesaikan 20 SKS ya seperti itulah TPP-nya begitu. Ini yang harus dijadikan catatan BKPSDM untuk menyikapi ini, mengevaluasi. Saya minta si produk digitalisasi dilakukan supaya masyarakat mengerti bahwa betul kinerja ASN selama ini sesuai dengan rule, dan gitu kan. Karena jujur di tingkat bawah ada kecemburuan, bahasanya mereka kerja audit simum terus-terusan, ternyata di level strata ASN yang lain hari-hari. Nah ini yang jadi permasalahan. Laporan-laporan kayak data, bagaimanapun juga data tidak mungkin dari atas, tapi data dari bawah. Ketika yang di bawah kerja maksimum tentang data tersebut, tapi mereka tidak diperhatikan kesejahteraannya, ini jadi masalah. Itu Kang Mas. Satu lagi izin, P3K. Saya harap ke teman-teman P3K bahwa sekarang Anda sudah menjadi semi ASN yang digaji. Nah, maksud saya begini, ingat Anda ketika honor, bagaimana kerja Anda maksimum. Jangan dibalik. Anda ditarik menjadi P3K hari ini itu adalah atensi pemerintah karena Anda punya kinerja. Sekarang menjadi terbalik. P3K menjadi sesuatu yang berbeda. Ditegur sapa tidak mau, ada sesuatu kasta yang lain. Masa dia sudah ini melupakan bahwa dia tuh dulunya dari mana gitu. Harapan saya tetaplah tusi dan fungsi Anda di wilayah dikerjakan. Terkait TPP dan lain-lain itu nomor sekian lah ya. Inti pointernya saya adalah satu, P3K kerjakan Anda kembali lagi seperti ruh Anda ketika waktu zaman honor. Jadi jangan terbalik sekarang seolah-olah jadi dunungan. Punten-punten itu yang terjadi, karakteristik ubah, bertemu juga susah. Jadi seolah-olah berbeda lah. Nah itu harapannya mudah-mudahan di ini menjadi atensi dan perhatian pemerintah, biar tidak terjadi asumsi penafsiran. Kemajuan ini dilandasinya cuma karena faktor lipstick aja. Harapan saya berharap ASN berkualitas, ASN profesionalitas dengan sesuai kinerja. Baik, sahabat Sufi, perbincangan ini bukan yang terakhir, kita akan sambung terus karena program Ngopi Sufi ini akan membincangkan semua masalah yang ada di sekitar kita. Hari ini kita berbincang-bincang dengan Haji Andi Ali Fikri, salah satu aktivis di Kabupaten Ciamis. Oke, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.